Kembali dengan tutorial Simatron. Di video kali ini saya akan coba untuk membahas beberapa hal yang baru yang akan sering kita akses di Simatron 15. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang selalu dan sudah mensupport dengan cara mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat dan jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, kita mulai dengan view. Pada view di sini ada dua hal baru, yaitu snap to main view dan dynamic section. Dynamic section sendiri sebenarnya bukan fitur baru, sudah ada di versi-versi sebelumnya, namun ada beberapa hal yang baru pada fitur ini. Oke, kita mulai saja. Jadi tampilan dynamic section sekarang seperti ini. Kita bisa pilih referensi untuk potongannya. Kita bisa pilih di benda kerja, di poin mana saja menggunakan filter poin di sini ataupun filter yang lain. Beberapa filter referensi kita bisa gunakan. Kemudian di sini jika sebelumnya dynamic section itu dialognya ada di area grafik, saat ini dia dipindahkan di atas feature tree. Oke, kita bisa balik arah dari sini, kemudian di sini kita bisa tentukan tampilan dari potongan. Kita bisa pilih hedge, transparent hedge, kemudian shaded fill, transparent fill atau none. Kemudian direction ini kita bisa klik untuk menampilkan. Jadi untuk menampilkan anak panah di sini, kita juga bisa hidden dari sini. Kemudian kita bisa atur slide secara manual menggunakan jarak di sini. Kita bisa input delta yang kita mau, atau kita juga bisa ketik secara langsung dari sini. Ini yang aktif tergantung dari direction yang kita tentukan. Jadi jika terhadap sumbu X, dia sumbu X yang aktif, terhadap sumbu Y yang aktif, dan begitu seterusnya. Kemudian kita bisa create section curve. Jadi begitu kita klik create section curve, maka sebuah perintah section curve atau historinya itu akan tampil pada feature tree. Dan dynamic section ini begitu kita close, maka saat kita akses kembali, set kondisi terakhir yang tersimpan. Jadi untuk mendapatkan tampilan yang lain, kita bisa gunakan perintah, atau kita bisa select atau tentukan setting yang berbeda. Oke, ini untuk dynamic section. Kemudian ini biar nggak terlalu mengganggu, saya hapus saja. Kemudian yang berikutnya adalah snap to main view. Di sini karena untuk mengakses dari main view ini cukup sulit, jadi saya sudah custom dan tambahkan pada toolbar di sebelah sini. Snap to main view ini adalah alat bantu untuk kita bisa mendapatkan main view terdekat. Jadi pada saat misalnya saya posisi
benda kerja saya rotate seperti ini, saya klik snap to main view, maka main view terdekatnya adalah seperti ini. Oke, tentunya ini menambah opsi untuk kita bisa memilih selain dari yang standar yang sudah ada di sejak versi terdahulu. Oke, berikutnya untuk pemilihan filter. Jadi biasanya kita bisa memilih dan membatalkan pilihan itu dengan select dan unselect. Oke, untuk di versi 15 ini, jika kita ingin memilih salah satu dari filter di sini, misalnya saya hanya ingin memilih filter face saja, di versi sebelumnya kita harus cancel yang lain supaya hanya filter face ini saja yang aktif. Di versi ini kita cukup dengan double klik dan hanya yang kita double klik yang aktif, filter yang lain itu akan di unselect. Jadi aplikasi ini cocok untuk misalnya saya ingin melakukan copy mirror, jadi saya ingin hanya filter face ini saja yang terselect, jadi saya gunakan filter face, kemudian saya pilih seperti ini. Jadi hanya benar-benar face-nya saja yang terselect. Karena ada kondisi seringkali pada saat kita copy geometri itu ada geometri yang seringkali tanpa sengaja kita ikut select, misalnya seperti ini. Jadi misalnya seperti ini. Saya hanya ingin meng-copy face-nya saja, tapi tanpa sengaja saya pilih edge di sini. Sehingga selain face, ini kurva edge ini juga ikut tercopy. Jadi untuk memilih filter kita jadi lebih mudah, dan untuk mengembalikan ke kondisi default kita cukup klik reset. Oke, demikian untuk select filter. Kemudian untuk fitur baru yang lain, kita masuk ke sketch. Di dalam sketch ini kita punya satu perintah baru, yaitu slot, di mana kita bisa membuat slot menggunakan line. Jadi seperti ini. Klik apply. Atau kita bisa gunakan pilihan arc. Atau by selection jika sebelumnya kita sudah mempunyai kurva sketch yang kita bisa pilih seperti ini. Tinggal diatur dimensinya. Untuk dimensi ini kita bisa atur dari pilihan ini.
Jadi seperti ini. Oke. Saya hapus bagian yang tidak saya perlukan. Kemudian fitur yang lain pada sketch adalah offset. Offset ini terdapat perbaikan di mana di versi 15 ini offset ini akan di lock sehingga ini tidak lagi bisa ditarik, karena di versi sebelumnya geometri sketch hasil offset itu bisa ditarik dan offsetnya menjadi berubah. Di sini yang dia bisa bergeser hanya dikarenakan geometri ini belum terdefinisi sempurna terhadap titik nol. Jadi saya tambahkan constraint terlebih dahulu. Nah, sekarang ini fix. Seperti ini. Kemudian pada fitur Save As, di sini kita bisa pilih selain tipe part file atau internal file Cimatron sendiri, kita bisa gunakan Save As ini untuk menyimpan ke format data interface. Jadi di versi sebelumnya ini hanya bisa dilakukan dengan cara ekspor. Di sini kita bisa lakukan dengan Save As. Kita bisa Save As ke format ASYS, IGS, Step, Parasolid, dan seterusnya sesuai dengan license yang kita punya. Oke. Dan jika diperhatikan pada Cimatron Explorer ini juga terdapat sejumlah perbaikan di mana tampilannya saat ini lebih simple dan lebih mendekati Windows Explorer, yaitu di sini kita bisa pilih folder yang terdapat pada sebuah directory. Jadi kita bisa pilih seperti ini, kita bisa seperti ini. Sebagai pembanding, kita bisa coba tampilkan Windows Explorer. Jadi Cimatron Explorer memiliki beberapa perubahan, di mana perubahan tersebut semakin mendekatkan fiturnya mirip dengan Windows Explorer. Oke, ini saja yang saya bisa tampilkan di video kali ini. Masih ada cukup banyak fitur-fitur baru yang lain, namun saya akan sajikan di video yang lain. Jadi nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan salam save and calculate.